Halo semua, balik lagi di gue Muzal. Oke, jadi bagaimana caranya kita menyuruh amikinnya kita untuk nguli kayu dan batu, dan juga how to build timber yard. Oke, jadi yang pertama untuk membuat atau menyuruh amikinnya kita untuk farming batu ataupun kayu, kita harus tahu terlebih dahulu amikinnya kita itu support nggak untuk farming batu dan juga kayu ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, di sini tuh ada logo kapak dan juga logo untuk mining ya. Jadi kalau seandainya kalian pengen amikinnya kalian bisa nebang pohon sendiri ataupun nyuruh mereka nguli ya, kalian harus lihat dulu di amikinnya. Contohnya ini Swimender, kalian bisa lihat dia ada logo kapak di sini ya teman-teman. Nah, di bagian sebelah kirinya itu logo untuk bantu kita ngebuild. Jadi mempercepat durasi building, mempercepat durasi kita ngebuild atau ngecrafting sesuatu. Dan yang sebelahnya adalah untuk kapak ya, untuk bantu nguli kayu. Tapi kalau seandainya kalian udah masukin ini, dia nggak bakalan otomatis nguli kayu ya teman-teman. Kalian harus bikin yang terlebih dahulu namanya timber yard. Ini adalah yang namanya timber yard ya teman-teman. Kalian bisa lihat, untuk cara taunya yang mana timber yard, kalian bisa lihat di bagian minimap sebelah kanan itu ada logo kapak. Itu ya teman-teman. Yang kedua adalah yang batu. Oke, untuk nguli batu itu contohnya adalah ini, Emberflow. Kalian bisa lihat sendiri itu ada gambar atau icon untuk nguli batu ya teman-teman. Jadi kalau seandainya udah ada itu, ya kalian tinggal make a worker. Otomatis ini udah terisi satu, jadi nanti dia bakalan otomatis nguli batu. Dengan cara kalian harus bikin yang terlebih dahulu namanya di sini, yaitu itu kalian harus level 32 terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti dia bakalan otomatis nguli batu. Ini ya teman-teman. Kalian bisa lihat di bagian kanan atas di minimap ada logo untuk mining. Oke. Dan yang kedua di sini ada kayak iron bar. Jadi selain untuk mining, dia juga membantu kita untuk yang namanya masak makanan dan juga smelting di furnace. Oke. Smelting metal atau iron dan sebagainya ya. Nah, selanjutnya di sini gimana caranya kita ngasih makan. Kita ngasih makan amikin ya. Contoh kayak gini. Ini Swimendernya lagi lapar banget. Caranya adalah kita klik dulu jadi make a fighter, baru kita ke tas. Selanjutnya kita kasih makan. Nah, cuman kebetulan berry gue nggak ada nih. Lalu yang kedua, ke bagian tas, klik berry-nya, klik use di sini ya, use. Lalu pilih monsternya yang mana, Swimender dan juga Zappy. Otomatis monsternya udah dikasih makan ya teman-teman. Oke. Dengan cara yang kedua adalah kita langsung klik ini, terus pilih berry add ataupun berry drink di add itu. Cuman kebetulan berry-nya gue nggak ada, jadi gue nggak bisa add. Yang ketiga, build a bridge at the stone echoes. Oke, yang ini ya teman-teman misinya. Misi repair a bridge di Echo Stone, yaitu map yang terakhir untuk bisa menuju ke Ascent Plateau. Oke, jadi kita masih belum bisa repair bridge-nya ya, karena belum ada update mengenai progres kerja misi selanjutnya. Jadi kita masih belum bisa visit ke Ascent. Dan berikutnya di sini pet evolusi batu itu bisa dievolusi atau nggak bisa, guys. Dan ini adalah evolusi.
Oke, selanjutnya adalah tips farming XP. Tips farming XP. Gue langsung ngejelasin aja. Untuk farming XP kita langsung ngehit monster aja, bunuh-bunuh monster yang ada. Kalau saran gue, kalau kalian punya monster Zapi, itu lebih bagus lagi. Jadi kita langsung hajar atau bunuh monster-monster air aja. Karena kenapa gue saranin Zapi? Kalian bisa lihat sendiri stat untuk Zapinya itu attack-nya 76 dibandingkan beberapa pet Evo yang lain. Zapi itu paling recommended, attack-nya sakit banget, jadi paling gampang buat kita farming XP. Kenapa gue suruh lebih milih bunuh-bunuh monster dibandingkan farming? Karena kalau kalian sekali bunuh monster, kalian bisa dapat XP kisaran sekitar 20-50-an. Berbeda dengan ketika kita farming. Kita farming itu sekali getok atau apapun, cuman satu-satu doang, dan itu lama kan teman-teman. Oke. Selanjutnya adalah apakah kita bisa menaikkan bintangnya monster misalkan Blazehorn menggunakan Phoenix? Tentu saja tidak bisa ya teman-teman. Tidak bisa. Oke. Itu kayaknya yang bisa gue jelasin dari pertanyaan-pertanyaannya kalian. Oke, ada yang minta satu lagi, yang terakhir, yang bisa gue bantu jelasin. Tips farming item-item yang ada, apalagi metal, ketika sebelum bridge-nya dibuat. Oke, kalau gua ya teman-teman, kalau gua itu gue biasanya farming di area sini, di bagian mirror water lake itu area ini. Nah di situ gue ngambil 3 metal scrap, dan juga di bagian Starweed Meadows itu di bagian area sini. Kenapa gue bilang gitu? Jadi setelah gue ngambil di sini, gue pindah ke Starweed Meadows untuk ngambil 2 di bagian area sini. Setelah itu gue balik lagi, otomatis kan dia bakalan ke spawn kembali kan metal scrapnya. Gue ngambil lagi di sini, gue balik, gue ngambil lagi di situ. Oke, gue bolak-balik aja di situ sampai gue bisa bangun bridge. Setelah gue bisa bangun bridge di sini, lalu gue selanjutnya farming bridge-nya di bagian sini. Farming metalnya di bagian sini ya teman-teman, di pulau ini. Itu untuk tips farming sebelum metalnya jadi. Dan ini adalah rute farming dan juga beberapa spot farming yang bagus ya teman-teman, kalian bisa lihat aja. Oke, selanjutnya ini ada info dari moderatornya kita di Amikin. Dia memberikan rute dan juga spot farming yang ada di Amikin ya teman-teman. Dimana yang ada gambar kuning itu untuk tempat farming batu. Cuman gue lebih saranin kalau kalian mau farming batu, mending di map yang selanjutnya, map yang ketiga ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada untuk tempat farming grass, berries dan juga healing plants area. Oke, gue setuju. Emang di situ tempatnya banyak banget untuk farming berry, untuk farming healing plants atau herb, dan juga yang ketiga itu farming pohon atau kayu ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat yang spot ketiga itu diwarnain warna agak hitam. Itu tempat untuk spot farming kayu, bagus banget emang di situ. Banyak kok. Oke, selanjutnya kita bakalan lanjut ke bagian pembahasan evolusi ya teman-teman. Oke guys, selanjutnya di sini gue bakalan ngejelasin mengenai Amikin yang bisa di-evolve dan tidak bisa di-evolve. Tapi perlu kalian ketahui terlebih dahulu, Amikin yang bisa di-evolve itu adalah Amikin yang udah sampai bintang 5 ya teman-teman. Jadi kalau seandainya bintangnya masih 1, kita nggak bakalan bisa evolve Amikin tersebut. Jadi yang perlu kita lakuin terlebih dahulu adalah naikin startnya sampai ke tahap Amikin tersebut udah sampai 5 bintang. Oke. Yang kedua, untuk naikin tiap-tiap bintang ini yang perlu kita lakuin adalah fuse terlebih dahulu amikin-amikinnya kan. Dan untuk kita fuse amikinnya itu tuh harus satu tipe ya teman-teman. Tidak boleh beda-beda tipe. Misalkan kalau uh, flare hot berarti otomatis dengan flare hot, tidak boleh beda amikin ya. Atau kalau ada yang sempat menanyakan mengenai ini ya teman-teman. Kalau seandainya kita mau fuse monster ini Blazehorn, bisa nggak kita fuse Blazehorn ini dengan pet yang sebelum di-evolve yaitu Phoenix? Itu tidak bisa. Jadi kalau mau naikin bintangnya Blazehorn otomatis sesuai sama dengan tipe monsternya ya, itu Blazehorn. Kalian bisa lihat aja tipe untuk Blazehorn ini dia ada di nomor 68, sedangkan Phoenix itu dia ada di nomor 67. Jadi tidak bisa ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi terlebih dahulu. Mengenai yang fuse tadi. Nah, untuk bintang-bintangnya sendiri kalian bisa lihat sendiri di sini. Untuk naik ke bintang 1, kita membutuhkan fuse 3 monster Amikin. Terus ke bintang 2 harus membutuhkan
fuse Amikin sampai 9 monster, lalu ke bintang 3 harus butuh 15 monster, ke bintang 4 21 monster, dan yang ke bintang 5 27 monster. Nah, setelah kita fuse monster-monster ini kan otomatis kita bakalan naik tahap selanjutnya ke bintang selanjutnya. Itu kita butuh berapa koin? Oke, untuk butuh berapa koinnya kalian bisa lihat. Jadi, untuk ke bintang 1 kita membutuhkan 10 koin ya, teman-teman. Ke bintang 2 butuh 15 koin, ke bintang 3 20 koin. Jadi dia naiknya 25 tapi total semuanya itu tuh 100 koin ya, teman-teman. Oke, itu 100 koin baru sampai fuse ke bintang 5, belum kita evolve. Nah, untuk evolve sendiri kita butuh 50 koin ya. Jadi total semua mungkin bisa 150 koin. Koin itu bisa kita dapat 20 koin per hari dengan cara kita nonton iklan. Kalau mau yang secara gratis, otomatis kalau kita mau nge-fuse semua 150, ya mungkin kita butuh 8 hari. Oke ya. Nah, selanjutnya gue bakalan ngebahas mengenai pet yang bisa di-evolve dan tidak. Oke. Di sini ada beberapa pet yang bisa di-evolve dan tidak, dan juga gue bakalan sekalian ngejelasin evolution list-nya ya, teman-teman. Jadi, beberapa pet yang bisa di-evolve dan tidak. Yang pertama, kalian bisa lihat sendiri. Oke teman-teman, jadi ini adalah beberapa pet yang bisa di-evolve dan tidak. Kalian bisa lihat sendiri. Yang pertama, yaitu Fluvet. Fluvet ini tidak bisa di-evolve sama sekali. Bentar, gua narik ke sini kok nggak mau ya. Sepertinya ini gua harus taruh di bagian paling belakang. Maju selapis, tampilkan lapisan. Oke, gua harus tarik dia di paling belakang ya. Nah, begitu juga dengan yang ini. Nanti gua harus taruh di bagian paling belakang. Oke, sip. Oke, yang pertama itu Fluvet. Fluvet itu tidak bisa di-evolve. Terus selanjutnya ada yang namanya Oglepuff. Ini juga tidak bisa di-evolve. Yang berikutnya ada Butbut. Ini juga tidak bisa di-evolve. Lalu selanjutnya ada Dewi. Dewi ini tidak bisa di-evolve. Terus ada Coralipa. Itu juga tidak bisa di-evolve. Lalu Swimander, Flarehot, Zappy, Beefleaf. Oke, jadi ke-9 pet ini, Amikin ini tidak bisa di-evolve sama sekali ya, teman-teman. Oke, berarti otomatis si batu ini bisa di-evolve, guys. Jadi gue bakalan ngejelasin satu persatu. Yang pertama, itu ada yang namanya Twinkle. Twinkle itu pet atau Amikin yang bisa kalian temui di map pertama. Oke, Twinkle ini evolusinya adalah Twilly yang bisa kalian ketemui di map ketiga ya, teman-teman. Untuk monster tipenya dia normal ya, atau tidak ada elemen sama sekali, normal. Selanjutnya ada Mewinkle. Mewinkle ini monster tipe ground atau earth. Nah, dia ini earth ya, sorry, bukan ground, earth. Nah, dia ini monster yang paling mengerikan karena apa? Dia bakalan ngejar kalian sampai ke ujung dunia. Untuk evolusinya adalah Wispart. Nah, Wispart ini kalian bisa temui di map pertama dan ketiga. Di map pertama itu dia ada di bagian tengah ya, teman. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya di sini ada Faunix. Faunix itu monster tipe api, di mana kalian bisa temui di map ketiga, dan untuk evolusinya adalah si Blazehorn. Oke, selanjutnya di sini ada monster tipe api juga, yaitu Emberfluff. Emberfluff ini evolusinya adalah Embernix ya, teman-teman. Gila, keren banget. Dan yang terakhir ada Peblo. Peblo ini evolusinya adalah si, siapa kalian tahu namanya? Coba tebak. Yaitu Rognar. Gila, keren banget. Oke, jadi itu adalah yang mau gue jelasin mengenai pet yang bisa di-evolve dan juga beberapa evolution list-nya ya, teman-teman. Untuk pet-petnya sendiri baru ini aja, belum ada updatean selanjutnya. Kemungkinan di updatean selanjutnya itu tuh bakalan ada monster tipe petir, yang kemungkinan bakalan ada si Zappy juga, tapi Zappy tidak bisa di-evolve sama sekali ya. Tapi untuk kalian player-player yang awal bermain, ataupun sampai sekarang, Zappy ini belum ada yang bisa nandingin statnya ya.
Oke, itulah dia untuk video kali ini ya teman-teman. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, and share. And thank you semua. Bye-bye. See you at the next video. Ini adalah gambaran singkat mengenai kelemahan dan juga kelebihan dari tiap-tiap elemen ya teman-teman. Bye-bye.